是本少要考核。你且慢，卢国峰，上来！呀！哎，是大悲老人。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ataupun baru singgah, Mimin menyarankan untuk menonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di tempat pemurnian. Di sana masih terjadi pertikaian antara putra mahkota dengan bos Kinchen. Sempat terjadi penyerangan dilakukan putra mahkota, tapi bos Kinchen berhasil menahannya, bahkan dia berhasil menghindarinya. Di sana bos Kinchen kemudian muncul di belakang Pak Tua hingga memerintahkan agar Pak Tua lah yang menyelesaikan masalah ini. Tapi jelas Pak Tua malah sangatlah gentar karena katanya di hadapan mereka ini adalah putra mahkota dan bukanlah orang yang sembarangan. Sedangkan untuk putra mahkota sendiri, ia yang sudah teramat kesal lagi-lagi mengeluarkan tekanannya. Bahkan tak hanya tekanan saja, kali ini ia pun juga mengeluarkan teknik pedangnya. Alhasil Pak Tua yang memang sudah diperintahkan oleh bos Kinchen mau tak mau ia pun langsung bergegas menahan serangan itu. Bahkan tak butuh waktu yang lama untuk ia menyerang balik. Sontak putra mahkota pun benar-benar sangatlah marah karena Pak Tua sudah berani-beraninya melawan dirinya. Yang pada akhirnya ia pun memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Pak Tua ini. Tapi sayangnya tanpa bergerak sedikit pun Pak Tua lagi-lagi bisa mengatasi para cecunguk ini. Jelas putra mahkota pun menjadi semakin marah dan mengingatkan soal akibat karena berani menantang kota Dandau. Namun kali ini bos Kinchen lah yang turun tangan dan tak gentar sama sekali. Bahkan ia pun langsung memberikan serangannya. Tanya itu, bos Kinchen juga bergegas menangkap putra mahkota dan berniat mempermalukannya. Sementara untuk putra mahkota sendiri, bukannya sadar diri, ia pun malah kembali mengancamnya. Alhasil tanpa basa-basi lagi bos Kinchen langsung menyiksa pria tersebut. Bahkan dengan tinjunya ia pun memberikan serangan akhirnya. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi melihat putra mahkota yang masih ada di sini, bos Kinchen berniat menyiksanya lagi. Yang pada akhirnya putra mahkota pun kembali mengancam kalau ia pasti akan membalaskan dendamnya. Jelas Pak Tua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan menyuruh bos Kinchen untuk segera kabur. Tapi sayangnya Pak Tua lah yang diceramahi karena memang sebagai martial soperagen Pak Tua benar-benar sangat pengecut. Selain itu bos Kinchen juga meyakinkan guru Zhao untuk tidak terlalu khawatir karena ia pasti akan menyelesaikannya seorang diri. Namun ia juga sedikit penasaran bagaimana caranya untuk menjadi putra mahkota di kota Dandau. Yang ternyata untuk menjadi putra mahkota di kota Dandau, seseorang harus menjadi raja obat kelas 7 sebelum usia 40 tahun. Selain itu, 3 putra mahkota saat ini semuanya adalah murid dari wakil ketua Papiliun Pil. Di sana diceritakan awalnya ada 4 putra mahkota di kota ini, tapi sayangnya belum lama ini ia harus tewas di luar kota. Sontak bos Kinchen yang mendengarnya langsung berniat untuk mengikuti ujian menjadi raja obatnya terlebih dulu. Bahkan ia langsung meminta Xiao Yin untuk mengantarnya ke tempat ujian. Jelas guru Zhao yang baru menyadari kalau bos Kinchen adalah seorang raja obat, ia pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus kagum. Apalagi jika bos Kinchen beneran bisa melewati ujiannya, maka masalah mereka tadi bukanlah apa-apa. Yang pada akhirnya ia pun juga meminta agar Xiao Yin segera mengantarkan bos Kinchen ini. Xiao Yin,
赶紧给大师带路。 Sampai singkat cerita, sesampainya di depan ruang ujian Raja Obat, awalnya mereka pun dilarang untuk masuk karena tak memiliki izin sama sekali. Tapi jelas Guru Zhao menegaskan kalau Bos Qianchen ingin mengikuti ujian Raja Obat. Alhasil bawahan pun tak berani menghadangnya dan bergegas membukakan jalan. Setelah melaporkannya tak lama dari itu, dari dalam tempat ujian muncullah seseorang yang adalah penunggu dari tempat ujian ini. Dia tidak menyangka jika yang datang ke tempatnya adalah tetua Zhao dan dengan cepat ia pun langsung menghormatinya. Sang penunggu penasaran dan bertanya siapakah gerangan yang ingin melakukan ujian untuk menjadi Raja Obat. Dengan elegan, Bos Qianchen pun maju dan bilang jika dirinya orangnya. 是本少要考核。 你 Awalnya si penjaga terlihat meremehkan bos kita yang jelas dengan usia semuda ini mana mungkin akan mengikuti ujian Raja Obat. Namun dari belakang tetua Zhao pun mulai menjelaskan semua kejeniusan dari Bos Qianchen. Yang mana Bos Qianchen ini merupakan seorang alkemis di kelas 6 dan dirinya telah memiliki pencapaian yang luar biasa dalam ilmu alkemis. Oleh karena itu potensi seperti itu sudah pasti layak untuk mengikuti ujian Raja Obat. Barulah mendengar penjelasan ini si penjaga pun auto kaget dan seakan tidak percaya. Namun di saat ini di tempat ujian Raja Obat itu masih terpakai oleh seseorang dari keluarga kerajaan yang juga tengah diuji. Jadinya si penjaga pun meminta Bos Qianchen dan semuanya agar menunggu dulu dan mengikutinya ke dalam tempat ujian. Tapi dari arah belakang tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan Bos Qianchen. 且慢， Yang ternyata itu adalah putra mahkota kemarin yang kini datang membawa beberapa praktisi kuat. Jelas kedatangannya tiada lain dan tiada bukan hanyalah ingin melakukan balas dendam kepada Bos Qianchen. Terlihat dia membawa 3 praktisi kuat yang siap untuk dia kerahkan. Si penjaga yang melihatnya dia segera menghormati sang putra mahkota dan juga seorang praktisi kuat yang bernama Lu Gongpang. Baik Bos Qianchen dan juga si putra mahkota mereka mulai berdebat dan mulai melakukan provokasi satu sama lain. Sampai akhirnya si putra mahkota auto murka dan langsung memerintahkan Lu Gongpang untuk membantai bos kita. 卢国芳，上来！ Alhasil dia pun tak keberatan sama sekali dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Sebelum menyerang dia terlebih dulu menutup ruangan ini dengan sebuah ilusi. Selain itu, dia juga mengeluarkan sebuah formasi yang bisa memunculkan proyeksi dari monster harimau. Dan langsung aja monster itu pun dilancarkan pada Bos Qianchen. Namun Bos Qianchen sama sekali tidaklah gentar, dia malah tersenyum tipis dan segera menyuruh si tua bangka untuk menahannya. Tidak ada pilihan lain karena ini perintah dari bos kita, mau tak mau si tua bangka pun akhirnya bergerak dan menahannya. Sontak Lu Gongpang yang melihatnya beneran menjadi kaget. Dia bertanya siapakah Pak Tua ini sebenarnya dan kenapa dia berani-beraninya menahan serangannya. Tak ingin berbasa-basi di sana mereka pun kembali melanjutkan pertarungannya. Pertarungan begitu sengit, serangan demi serangan terus dilancarkan. Sampai akhirnya kekuatan si tua bangka begitu kuat yang mampu mementalkan Lu Gongpang. Setelah menerima serangan telak, Lu Gongpang kemudian menyadari mengenai identitas dari si tua bangka yang sangatlah terkenal. 你是大悲老人？ Semua orang juga tak menyangka kalau si tua bangka merupakan sosok praktisi kuat, seorang praktisi terbaik di wilayah utara. Dikisahkan Pak Tua ini seorang praktisi yang telah menerobos ke ranah martial Soperagen itu pada usia 30 tahun. Yang bahkan dia juga pernah melakukan aksi memukau, yaitu melakukan serangan pada kastil Awan Darah hingga membantai 3 praktisi kuat. Meski begitu, Lu Gongpang tidaklah takut, dia malah mengancam si tua bangka. Bahkan Lu Gongpang mencoba mengusir si tua bangka, karena kalau dia tidak ikut campur maka putra mahkota pasti akan memaafkannya. Tapi jika si tua bangka tetap melindungi Bos Qianchen, maka dia tidak akan segan-segan untuk bertindak kejam. Dikarenakan tidak ada jawaban dari si tua bangka, membuat putra mahkota auto murka dan kembali memerintahkan semuanya untuk bekerja sama dalam membantai Bos Qianchen. Dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Lu Gongpang melawan Pak Tua, sementara yang lainnya diperintahkan untuk menyerang Bos Qianchen. Namun Bos Qianchen hanya tersenyum tipis dan sedikit geleng-geleng kepala.
Dia meremehkan serangan tersebut yang hanya dengan satu jarinya aja bos kita berhasil menahannya. Melihat itu, sang putra mahkota auto terkejut dan di sana pula sebuah gerakan pun muncul dari dalam tempat ujian. Lalu gerakan apakah itu? Jika penasaran maka Mimin akan kembali upload untuk lanjutannya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.